Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Chapter kemarin kita telah diungkapkan sesuatu yang sangat menarik, bahwasanya Kuma telah pergi dari Kamabaka menggunakan kemampuan buah iblisnya. Dari kesimpulan tersebut sudah menjelaskan tujuan dari Kuma adalah ke Egghead. Lantas berapa lama Kuma akan datang sampai ke tempat itu? Untuk hal ini kita tidak bisa tahu karena bahwasanya kekuatan dari Kuma hanya memantulkan saja, bukan berteleportasi. Jadi pasti akan memakan waktu untuk sampai ke Egghead. Alasan dari Kuma memberontak pergi ialah karena dia mendapat perintah dari seseorang. Yang memerintahnya itu adalah Shaka. Kenapa Shaka? Dikarenakan Shaka sudah mengisyaratkan kepada semua pertahanan untuk bersiap bertarung. Lantas apa hubungannya dengan Kuma? Jawabannya sudah pasti ada hubungannya, dikarenakan Vegapunk lah yang membuat Kuma. Yang berarti Vegapunk memberi suatu chip kepada otak dari Kuma untuk mendengarkan perintahnya tersebut. Lalu jika ada peringatan, Kuma langsung segera menuju ke sana. Jelas saja saat melihat Kuma bergegas seperti itu membuat Dragon merasa curiga. Dan pasti ini ada hubungannya dengan Vegapunk. Kemungkinan besarnya Dragon dan pasukannya itu akan pergi ke Pulau Egghead untuk meminta penjelasan kepada Kuma serta menyelamatkan Vegapunk yang diburu pemerintahan. Entah kenapa skenarionya menjadi mirip seperti di Arc Punk Hazard, di mana nanti Luffy pasti akan melawan musuh dari pemerintahan. Dan sekarang kita sudah melihat bahwasannya Lucci yang tahu Luffy ada di sini tidak akan membiarkannya pergi. Seperti yang kalian ketahui, Lucci saat ini tidak main-main lagi dan akan membunuh siapapun yang menghalanginya. Dan ini terbukti dari dirinya yang langsung menggunakan teknik Rokugannya untuk menghancurkan Vegapunk Atlas, di mana dengan satu serangan Atlas dibuat tidak berdaya dan hampir mati. Untungnya dia masih bisa bernafas, yang berartikan dia masih bisa diperbaiki. Well, apakah Lucci akan membunuh Atlas? Jawabannya sangat benar sekali karena tujuannya kali ini adalah membunuh Vegapunk. Yang mana untuk membunuh Vegapunk dia harus membunuh semua kloningannya dahulu. Akankah Atlas terbunuh di tangan dari Lucci? Tentu saja tidak akan terjadi karena Luffy tak sengaja lewat situ dan bertemu dengan Lucci dan Stacy. Pastinya Luffy yang tahu Atlas dibuat seperti itu tidak akan diam saja. Lantaran sebelumnya Atlas telah memberikan makanannya, yang berarti dia adalah temannya. Nah, jika temannya dibuat seperti itu, Luffy pasti akan membalasnya. Lalu seperti biasa, Luffy pasti akan bilang kepada Lucci bahwa lama tidak bertemu merpati. Sebaliknya Lucci akan langsung bereaksi dengan menyerangnya, karena sekarang adalah keberuntungannya bisa menargetkan Yonko sekaligus. Di sini Lucci akan bertarung habis-habisan dengan Luffy sampai mati demi balas dendam 2 tahun yang lalu. Lucci akan mengerahkan semua kemampuannya yang dikembangkan selama 2 tahun ini. Tetapi Luffy tidak akan meladeninya dan akan bermain-main saja. Karena apa? Mengingat dia masih membawa Bonnie dan harus membawanya ke atas. Jadi Luffy pasti akan menghindari serangan dari Lucci sambil membawa Bonnie ke tempat yang aman. Dikarenakan jika melawan sambil bertarung, maka dia pasti akan kesulitan. Lantaran lawannya ada 3 dengan skill Rokushiki Master. Jadi membawa Bonnie adalah beban yang sangat besar. Sementara itu Luffy akan mendapat bantuan dari Seraphim yang telah dikerahkan oleh Shaka. Di mana S-Snake, S-Hawk, dan S-Shark akan menghadapi Lucci, Kaku, dan Stacy. Yakni Stacy sudah pasti melawan S-Snake, Kaku melawan S-Shark, dan Lucci akan menghadapi S-Hawk. Nah, disinilah akan ditunjukkan kemampuan dari 3 Seraphim tersebut yang digadang-gadang lebih kuat dari si Chibukai. Entah Lucci dan lainnya bisa menang atau tidak, tetapi nantinya Luffy bisa membawanya ke atas dan bertemu dengan Vegapunk dan teman-teman lainnya. Sementara itu Jinbei dan Chopper juga mengikuti Luffy atau ikut bertarung dengan Luffy. Tapi sepertinya sih tujuan utamanya di sini, Luffy harus membawa Bonnie ke atas cepatnya, dikarenakan di bawah sana akan terjadi pertarungan yang besar. Nah, kenapa Vegapunk meminta Luffy menuju ke atas awan? Alasannya sudah pasti kalau mereka di atas sana, maka sudah pasti Lucci pasti akan kesulitan untuk sampai ke atas. Mengingat Punk Record sendiri sudah diperkuat dengan pertahanan yang sangat mengagumkan. Di mana Punk Record dibekali oleh sensor laser yang disebut sebagai kubah perbatasan. Jadi agar Lucci bisa mencapai ke tempat dari Vegapunk, maka dia harus melewati Seraphim lebih dahulu. Dikarenakan jika dia melewati 2 garis di awan itu, maka dia akan diledakkan oleh laser yang tidak ada habisnya. Sementara itu Shaka dan lainnya meminta Nami dan lainnya untuk diam di sini dan mengawasi keadaan sambil menanti Luffy, Jinbei, dan Chopper. Lantas apakah yang akan dilakukan oleh Zoro dan Brook?
tentu saja Brook akan bergabung dengan yang lain. Sementara itu Zoro tidak akan tinggal diam saja. Dia pasti akan melawan salah satu mereka untuk menguji seberapa kuat dirinya sampai Lucci memutuskan untuk mundur. Yap, tepat sekali, sepertinya Zoro saja sudah sangat bisa untuk menumpaskan CP0 sendirian. Tetapi nantinya tidak akan seperti itu. Dikarenakan jika Zoro beraksi, maka pasti dia akan menghancurkan apapun yang ada di sini dengan pedangnya. Nah, hal ini tidak diinginkan oleh Lucci dan lainnya. Karena tugasnya di sini adalah untuk membunuh Vegapunk, tidak untuk menghancurkan tempat ini. Karena jika tempat ini hancur, maka mereka tidak bisa membuat senjata massa lagi seperti Seraphim dan lainnya. Maka dari itu Lucci akan memanfaatkan kekuatan dari Nikkyo no Mi Esper untuk memindahkan semua lawan. Dengan begitu tempat ini akan aman dari pertempuran. Nah, disinilah nantinya tugas dari Kuma bergerak. Yakni setelah sampai di Egghead tujuannya cuma satu, yaitu mengusir CP0 dengan kekuatannya. Lantas bagaimana Kuma melakukannya? Sudah pasti dia akan menggunakan kekuatannya untuk menerbangkan Lucci dan lainnya dari tempat ini. Dengan begitu pun pertarungan akan berakhir. Yaps, untuk melakukan hal tersebut pasti akan sangat sulit. Dikarenakan Kuma harus melawan Seraphimnya sendiri yang memiliki kekuatan sama. Jadi seperti apakah jalan cerita nantinya? Kita nantikan saja chapter kedepannya. Sekarang kita akan membahas tentang Vegapunk. Pada chapter kemarin kita telah diungkapkan tujuan besar dari Vegapunk, yakni dia berniat membuat energi terbesar di dunia, dengan tujuan agar semua bisa mengaksesnya dengan gratis. Sumber energi yang akan digunakannya itu pun juga sangat berbahaya. Yang mana semakin dia berniat membuat dan mencari sumber daya itu, dia semakin dalam menuju ke inti sejarah 900 tahun yang lalu. Yang mana dia sudah terlalu jauh mengetahui sejarah yang seharusnya tidak dibangkitkan kembali. Akan hal inilah yang membuat alasan kenapa Gorosei langsung meminta CP0 untuk membunuh Vegapunk apapun yang terjadi. Lantas apakah energi yang ditemukan oleh Vegapunk? Namun sebelum itu kita akan membicarakan impian dari Vegapunk dahulu. Yang mana impiannya ini sangat persis dengan Nikola Tesla. Nikola Tesla merupakan salah satu orang terpenting dalam masa transisi ke Electrical Age atau pergeseran pemanfaatan energi menggunakan energi listrik. Sebelum adanya energi listrik di dunia, semua orang masih menggunakan energi seperti air, gas, dan sumber energi sejenisnya yang kurang efisien. Barulah setelah Nikola Tesla menciptakan temuannya ini, barulah semua orang di dunia bisa merasakan manfaatnya. Contohnya banyak sekali dan sekarang kebutuhan utama di dunia adalah listrik. Karena jika tidak adanya listrik, maka dunia pasti tidak akan menjadi semenarik sekarang. Seperti yang kalian ketahui, dalam dunia One Piece sendiri energi listrik belum ada. Saat ini semua orang masih menggunakan Dendenmushi untuk berkomunikasi dan menyiarkan berita. Yang mana kita ketahui Dendenmushi sendiri adalah hewan yang aneh dan belum diketahui terbuat dari apa. Jadi kita bisa mengatakan bahwasanya dalam anime One Piece belum ada yang namanya energi listrik. Akan tetapi di bulan sudah diketahui adanya suatu ras aneh yang bernama automata yang memiliki peradaban yang modern, yang mana mereka dibuat dengan energi listrik. Hal ini bisa dibuktikan dengan Enel yang menyerang suatu objek malah menghidupkan semua prajurit yang tertidur di bangunan tersebut. Dan menariknya dari tempat itu ada suatu alat seperti pipa yang bisa mengalirkan energi listrik ke para prajurit. Pipa-pipa inilah yang menyalurkan energi listrik tersebut ke semua prajurit. Nah, melihat hal itu, pipa tersebut seperti kabel dalam dunia nyata yang mengalirkan suatu listrik ke suatu tempat. Artinya sumber daya yang diinginkan oleh Vegapunk itu sendiri adalah energi listrik. Bila dia bisa membuat energi listrik di seluruh dunia, maka sudah pasti ia bisa mewujudkan impiannya itu, yakni semua orang bisa mengakses semua energi ini dengan gratis. Dimana jika semua ini terwujud, maka jelas perang yang menghantui dunia akan menghilang seiring berjalannya waktu. Nah, ini adalah suatu yang dikhawatirkan oleh pemerintahan dunia. Jika Vegapunk bisa membuat hal ini menjadi nyata, maka sudah pasti dia bisa mengungkapkan sejarah dunia kepada seluruh dunia. Dengan adanya hal itu, pemerintahan akan dianggap sebagai tindak kejahatan dan pasti akan ditentang oleh seluruh dunia. Nah, sebelum hal itu terjadi, Im Sama pasti akan bergerak untuk menghentikan semua ini sebelum semuanya terbongkar. Well, itu saja untuk pembahasan kali ini. Bila ada kesalahan dari informasi yang kami berikan, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.